Kepercayaan yang diberikan kepada saya itu adalah modal utama untuk melangkah memajukan Kota Probolinggo demi kita semuanya. Karena amanah yang saya emban adalah untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Saya hanya menjalankan, karena itulah saya merasa nyaman dan enjoy melakukan suatu kegiatan, program-program prioritas untuk Kota Probolinggo. Saya sering menyampaikan, banyak yang nyinyir, mungkin mereka tidak memahami atau hanya mendengar informasi secara sepihak. Maka dari itu, supaya utuh, ikuti medsos dari pemerintah Kota Probolinggo, informasi-informasi kegiatan, informasi-informasi program, dan dari akun saya juga. Tapi tentunya, banyaknya yang hoax dan nyinyir kepada saya, itu menjadi penyemangat untuk kehati-hatian saya, untuk melangkah mengambil kebijakan demi kebaikan untuk Kota Probolinggo ini. Karena bahasa saya yang saya perlu ingatkan, kekurangan saya aja sudah menjadi perhatian warganya, apalagi kelebihannya. Itu ada penyemangat dari saya. Untuk filosofi latu-latu memang itu adalah dua benda yang dibenturkan. Di dalam permainan begitu asik dan mempunyai kreativitas atau inovasi dalam memainkan dengan berbagai macam cara. Latu-latu bisa dimainkan dengan satu tangan dan bisa banyak variasi-variasi lainnya. Itu permainan. Tapi di dalam sendi-sendi kehidupan, janganlah kita dijadikan permainan seperti latu-latu untuk diadu sehingga perpecahan, permusuhan yang kita rasakan sekarang rukun, aman, damai terpecah belah karena orang memainkan kita semacam permainan latu-latu. Tentunya prinsip dari apa yang saya emban sebagai amanah yang saya emban adalah suatu konsep yang harus saya lakukan sebagai kewajiban saya, yaitu yang terangkum di dalam visi misi. Masyarakat harus paham dan mengetahui, karena saya setiap tahun ada refleksi apa yang saya sampaikan, yang saya laksanakan selama 1 tahun. Di ujung tahun kita sampaikan informasi terbuka apa saja yang sudah saya lakukan. Dan keberhasilan seorang pemimpin itu bukan hanya sebagai semacam suatu hal yang sifatnya hanya euforia, tapi dampak program yang bermanfaat bagi masyarakat. Itulah capaian-capaian yang perlu menjadikan suatu motivasi kita. Karena apa? Prinsip orang hidup, selagi kita bisa berbuat untuk masyarakat, berbuatlah yang terbaik. Karena sebaik-sebaik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tentunya tantangan terberat adalah bagaimana kita harus menyampaikan informasi-informasi yang begitu masif kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan adanya masyarakat yang sudah banyak melek IT di media sosial, kita akan lebih mudah untuk memberikan informasi. Maka dari itu warga Kota Probolinggo sangat peduli karena mereka melek IT, khususnya medsos pemerintah Kota Probolinggo dan medsos saya sebagai rujukan informasi untuk warga Kota Probolinggo. Tentunya masalah legacy dan lain-lain itu tidak terbesit di dalam pemikiran saya. Yang penting program yang sudah saya jalankan. BPJS Kesehatan bagi warga Kota Probolinggo yang sudah 99% lebih. Bagi nelayan, BPJS Tenaga Kerja, UMKM, BPJS Tenaga Kerja, para petani, BPJS Tenaga Kerja. Dan banyak pembangunan-pembangunan lain seperti rumah sakit. Tentunya kita ingin terus ditingkatkan ke depannya. Rumah sakit butuh pengembangan ke depannya, yaitu untuk melengkapi sarana prasarananya, untuk menambah rawat inap, untuk menambah fasilitas untuk ibadah, masjid, dan lain-lainnya. Next ke depannya harus itu semua teratasi. BPJS Kesehatan harus diperluas kembali. BPJS Tenaga Kerja harus diperluas kembali cakupan-cakupan yang ada. Sehingga program yang sudah kita susun sekarang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Probolinggo, ke depannya akan terus dikembangkan. Itulah harapan dari saya. Karena itu bukan semata-mata legacy, tapi itulah bentuk khidmat pemerintah kepada kemaslahatan masyarakat Kota Probolinggo.
Tentunya, ucapan terima kasih saya kepada seluruh warga Kota Probolinggo, tidak terkecuali siapapun yang berada di Kota Probolinggo, karena semuanya ikut andil menjaga kerukunan, kedamaian, ketertiban, adalah kita semuanya.